Ya teknisi. Nah, tadi hurung. Terus, Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ke surat An-Nasr ayat ke-3. Fasabbih. Jadi kita one day one ayat ya. One day one ayat. Satu hari satu ayat menggali sebab bagaimana orang mau melaksanakan isi Al-Quran sementara isinya aja tidak tahu. Fasabbih dan maka bertasbihlah. Fasabbih, bertasbihlah. Bihamdi rabbika, bihamdi dengan ibu puji. Bihamdi dengan memuji rabbika, Tuhanmu. Fasabbih, bertasbihlah, bihamdi dengan memuji rabbika, Tuhanmu. Wastaghfirhu, dan mohon ampunlah, dan mohon ampunlah kepada Rabbi. Innahu, sesungguhnya Allah, innahu, sesungguhnya Allah, kana, Allah itu tawwaban, penerima taubat. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi dengan memuji rabbika, Tuhanmu. Wastaghfirhu, dan mohon ampunlah kepada Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, kana, Allah itu tawwaban, maha penerima taubat. Ada satu pelajaran yang bisa diambil dari surat An-Nasr ini, dari mulai idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang nasrullahi, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath, terus waraital nas yadkhuluna fi dinillah. Jadi ketika sudah dapat pertolongan Allah, ketika sudah mendapatkan pertolongan Allah, maka perintah Allah itu fasabbih, bertasbihlah, bihamdi dengan memuji rabbika, Tuhanmu. Yang kedua, wastaghfirhu, dan mohon ampun kepada Allah. Jadi kalau Pak Dokter sudah mendapatkan pertolongan Allah berupa apa saja, berupa ketenangan di pekerjaan, jabatannya naik, gajinya juga naik, maka itu pertolongan Allah harus dibalas dengan fasabbih bihamdik. Makanya ketika mendapatkan kenikmatan dari pertolongan Allah itu ucapkan alhamdulillah. Tapi tidak cukup itu, Pak. Wastaghfirhu, tetap harus minta ampun kepada Allah, sebab manusia itu al-insan halul khatawan nisyan. Jangan lupa, jangan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi harus juga diikuti dengan astagfirullahaladzim. Mungkin saja
karena kita sebagai manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan khilaf, selalu berbuat salah dan dosa. Maka ketika sudah bertasbih dengan mengucapkan alhamdulillah, bacalah istighfar. Itulah kalau dapat kenikmatan dari Allah, kalau mendapatkan pertolongan dari Allah, maka kewajibannya satu, bersyukur dengan ucapan alhamdulillah, yang kedua istighfar. Ya. Lanjut ke surga yang keberapa? Keempat. Surga yang keempat adalah Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa buka di surat An-Nazi'at ayat ke-40. Wa amma man khafa maqama rabbih, wa amma man khafa, barang siapa, wa amma dan siapapun yang merasa takut maqama rabbih. Maqama itu asalnya kan dari qoma ya, qoma yaqum. Kalau maqama itu tempat. Barang siapa yang takut, dan adapun siapa yang takut maqama, tempat berdirinya kita nanti Rabbihi, di hadapan Allah. Wa amma man khafa, dan barang siapa yang, adapun siapapun yang takut di tempat berdirinya kita di hadapan Allah, kita merasa takut dengan ketika berhadapan dengan Allah, apa yang kita bawa. Takut kalau kita berhadapan dengan Allah, kita tidak punya amal kebaikan. Kita takut berhadapan dengan Allah kalau jiwa kita masih kotor. Kita takut berhadapan nanti dengan Allah itu masih berlumuran dosa. Maka orang yang takut nanti berhadapan dengan Allah merasa sieun, sebab tidak ada yang dibawa. Apa yang bisa dibawa nanti di hadapan Allah kecuali amal soleh. Maka kalau kita berdoa cukup untuk mengurang payah isukan amal orang di hadapan Allah, bersihkan dosa orang nanti berhadapan dengan Allah. Nah, takut dengan Allah nanti di depan Allah, maka orang itu akan masuk ke dalam surganya dari pintu ma'wa. Satu, surga ma'wa hanya dimasuki oleh orang yang dari sekarang itu merasa takut nanti bertemu dengan Allah. Takut masih kene orang sok ngomongkeun batur, sieun masih kene ngadaharan barang haram. Nah, ketakutan itulah nanti yang akan membawa kita masuk ke dalam surga ma'wa. Yang kedua, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan orang yang nahan itu menahan nafsu dari, menahan diri dari al-hawa, hawa nafsu. Mampu menahan diri dari hawa nafsu. Kan kalau jiwa itu dalam diri manusia ada berapa? Ada nafsul mutmainnah ya. Ada nafsu apa lagi? Nafsu amarah dan nafsu lawwamah. Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang selalu mendorong untuk berbuat baik. Nafsu yang punya ketenangan kemudian memberikan dorongan untuk senantiasa terus berbuat baik. Nafsu itu dipanggil oleh Allah pun, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
fadkhuli bi ibadi wadkhuli jannati. Siramilah diri jiwa kita ini dengan jiwa, dengan nafsunya, nafsu mutmainnah yang selalu mendorong, memberikan dorongan untuk terus berbuat baik. Maka cara menyiraminya ya salah satunya adalah dengan majelis ta'lim. Salah satu menyiraminya. Yang kedua ada nafsu amarah. Innan nafsa la ammaratun bis-su'i. Nafsu amarah mah selalu mendorong untuk berbuat jahat, buruk. La ammaratun bis-su'. Dia selalu mendorong untuk berbuat jahat. Kalau nafsu lawwamah itu ada di tengah-tengah. Jadi dia suka mencela ketika sudah merasa menyesal, ketika sudah berbuat maksiat. Aduh, aing kamari ngomongkeun batur. Aduh, kamari aing ngadahar duit sogokan. Itu muncul nafsu lawwamah. Tetapi juga nafsu lawwamah itu suka mencela juga perbuatan baik. Suka mencela mutmainnah. Nah, naon aing kudu ngabantuan Pak Ade. Gitu. Naon kudu ngabantuan RT. Nah, gitu. Itu suka muncul. Urang mah teu untung ieu. Naon kudu ngabantuan Pak Iwan. Ngabacakeun ngadoakeun ieu, naon. Nah, itu muncul nafsu lawwamah. Jadi nafsu lawwamah itu kadang dia mencela perbuatan maksiat, kadang juga mencela perbuatan baik. Aduh, kamari, nah gitu. Nah itu suka di tengah-tengah, kadang munculnya seperti itu. Nah untuk memerangi nafsu itu, maka siramilah jiwa ini dengan cara supaya kita punya nafsunya nafsu mutmainnah. Kalau kita mampu menahan nafsu, hawa nafsu yang buruk, insya Allah fa innal jannata, maka baginya surga hiyal ma'wa. Surganya surga ma'wa. Jadi surga ma'wa itu adalah surga satu bagi orang yang merasa takut bertemu dengan Allah, sebab mungkin saja tidak cukup dengan amal baiknya, mungkin saja masih banyak dosa yang kita miliki, mungkin saja diri ini masih kotor sehingga merasa takut dengan Allah. Yang kedua adalah orang yang mampu menahan hawa nafsu. Ya kalau di Facebook lah, contohnya kalau di Facebook ya, di Facebook itu kan ketika di scroll ada video porno ya, ada juga yang membaca Quran, kan ada ya. Nah, coba pilih yang mana nafsu itu, Pak. Nafsu ketika mau nonton yang porno atau mau mendengarkan ayat Quran. Nah, itu disitulah nanti perangnya nafsu. Mau nafsu mutmainnah atau mau amarah. Setelah nonton yang nonton yang porno, nanti dalam diri merasakan, kenapa aku nonton gitu? Nah, itu adalah nafsu lawwamah. Itu ya. Jadi jannatul ma'wa adalah untuk orang yang merasa takut bertemu dengan Allah di hadapan Allah nanti. Yang kedua, orang yang mampu menahan nafsu amarah. Oke, demikian yang sampaikan pagi ini. Mohon maaf atas segala hilafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.